Sin beralih ke kota Feng. Ada beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan pertemuan di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat pelayan yang anggun melewati aula untuk menyajikan teh ke berbagai tamu penting. Saudara Li, berkat ide lelang obat beberapa waktu sebelumnya, populasi kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar wilayah sudut hitam. Pencapaian ini melampaui ketika kota Feng masih diduduki aliansi hitam. Ketua dari geng singa liar berbicara sambil tertawa. Lalu kedua ketua sekte lainnya pun mengangguk sambil tersenyum, membenarkan atas apa yang dikatakan ketua singa liar. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh jauh di luar dugaan. Saking besarnya, itu karena mereka bertiga beraliansi dengan gerbang Xiao. Tetua Tai terlalu sopan, kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li yang duduk di kursi pemimpin sambil tersenyum menjawabnya. Tai Wu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada 3 pria mengenakan jubah berwarna serupa, dengan diam-diam berdiri di belakang Xiao Li. Terlihat jelas mereka bertiga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Lalu orang tua dari Sekte Langit Gelap berbicara kepada Xiao Li. Sungguh tidak disangka bahwa saudara Xiao Li bisa merekrut 3 bersaudara Yao. Hal itu membuat orang iri. Xiao Li hanya tersenyum menjawabnya, mengatakan bahwa ketiga orang itu tidak diperintahnya, melainkan sebagai tamu di gerbang Xiao. Dengan rendah hati Xiao Li menjawab. Lalu ketua dari geng singa berbicara sambil tertawa. Hahaha, saudara Xiao Li, sepertinya kita tidak melihat jejak pemimpin gerbang Xiao selama 3 bulan ini. Lalu ditambahkan oleh seorang wanita, kepala suku Mei dari gerbang Luosa. Wilayah sudut hita, ini sungguh kacau. Dan kota Feng saat ini terlalu banyak membuat begitu banyak perhatian. Jika pemimpin gerbang Xiao tidak ada, takutnya akan ada masalah yang datang. Lalu Tai Wu dari singa liar, dan orang tua Yin Gu sejenak merenung mendengar perkataannya. Mengingat populasi kota Feng yang sangat besar, juga akan membahayakan kota Feng. Tanpa orang kuat dari pemimpin yang memegang kota Feng, akan membuat orang mengambil kesempatan dalam hal ini. Xia Li hanya tersenyum tipis melihat ekspresi ketiga para tetua itu. Sambil mengatakan, adikku memang tidak suka ditahan. Dia pergi mencari bahan obat sendiri. Dan jika sudah menemukannya, dia pasti kembali. Dan ketika kembali aku akan memberitahukan kalian. Seketika ketiga tetua itu tersenyum mendengar perkataan Xiao Li. Lalu Patua Yin Gu berkata, Saudara Xiao Li, meskipun kami memiliki kesepakatan untuk mengikuti Anda menghadapi Misty Cloud, Anda juga harus tahu, kalau Misty Cloud adalah seorang elit Douzong, jika ketua Xiao dan orang itu, yang dia maksud Ratu Medusa, kami tidak berani mengikuti. Xiao Li sedikit mengerutkan keningnya. Sesaat ketika Xiao Li akan membuka mulutnya terdengar suara yang menggema. Hahaha, kenapa? Apakah Anda ragu dengan kesepakatan seperti itu? Tiba-tiba Xiao Yan muncul dengan Ratu Medusa. Lalu ketiga ketua sekte seketika melempar senyum ke arah Xiao Yan dan Medusa. Lalu salah satu dari mereka berbicara. Apa yang dikatakan kepala Xiao? Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Sambil tersenyum dengan agak sedikit takut. Dia mengatakannya, lalu Xiao Yan sedikit menggertak mereka. Menurutku kalian telah memperoleh keuntungan yang cukup selama ini kan? Setiap orang mendapatkannya jika gerbang Xiao mempunyai keuntungan. Tapi perlu aku katakan, aku memang masih muda, tapi jika ada orang yang ingin berpisah ketika sudah mengambil keuntungan, aku juga bisa bertindak kasar. Seketika mereka bertiga menganggukkan kepala mereka dengan sedikit ketakutan. Tampaknya Xiao Yan berhasil menggertak mereka. Lalu Xiao Yan menambahkan, 2 bulan lagi kita akan pergi ke Kaisaran Jiama. Kalian persiapkanlah semuanya, jika kita memperoleh kemenangan. Aku akan memberikan pil Huang sesuai janjiku. Tai Wu sedikit kaget mendengar perkataan Xiao Yan. Dalam 2 bulan ini, apakah tidak terburu-buru? Xiao Yan sudah tahu bahwa ketiga orang ini walaupun bisa dipercaya, tapi juga licik, mereka menginginkan waktu yang lama untuk berperang dengan Kekaisaran Jiama. Itu karena mereka ingin menikmati dulu keuntungan dari gerbang Xiao sebelum berperang. Lalu Xiao Yan bertanya kepada Xiao Li, kakak kedua, bagaimana keadaan kota Feng saat ini? Xiao Li menjawab dengan senyuman. Kota Feng sekarang benar-benar tidak tersentuh. Setelah kamu menampakkan dirimu saat di pelelangan, kota Feng menjadi pusat perhatian. Banyak toko-toko besar yang bermukim di kota Feng. Ini membuat banyak keuntungan buat kita. Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan Xiao Li. Lalu Xiao Yan melihat ketiga orang yang berada di belakang Xiao Li.
Dia bisa merasakan kalau mereka berada di ranah Dowang. Siapa ketiga orang ini? Xiao Yan lantas bertanya. Ketiga bersaudara yang wajahnya dingin dan acuh tak acuh selama tadi, langsung menghadap Xiao Yan, dan memberi hormat, tanpa perintah Xiao Li. Lalu Xiao Li menjelaskan bahwa mereka adalah Yao bersaudara. Beberapa tahun yang lalu mereka menyinggung emas perak bersaudara, dan bersembunyi di wilayah hitam. Tidak sengaja kami bertemu, dan aku pun memanggilnya ke sini. Lalu Xiao Yan berkata kepada tiga orang itu, karena kalian sudah bergabung dengan gerbang Xiao. Secara alami kita adalah keluarga. Kalian tidak perlu khawatir kepada emas perak bersaudara. Mereka tidak akan berani macam-macam di kota Feng ini. Lalu salah satu dari mereka berkata, Ketua, saya adalah orang tertua dari kami. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat memanggil kami kapan saja. Dengan penuh rasa hormat mereka berkata seperti itu. Xiao Yan tersenyum mendengarnya. Lalu berbicara kepada Xiao Li, kakak kedua, dalam 2 bulan ini kita akan pergi ke Kaisaran Jiama. Kakak kedua persiapkanlah semua. Sementara itu, aku akan ke halaman dalam terlebih dahulu. Xiao Li dengan semangat mengiyakan perkataan Xiao Yan, dengan semangat, karena terlalu lama dia menunggu untuk saat ini. Singkat cerita Xiao Yan sudah berada di halaman dalam. Xiao Yan berdiri di jalan utama, tempat datang dan perginya orang-orang. Dia merasakan hangatnya atmosfer halaman dalam, karena selama beberapa bulan ini berada di sudut hitam yang kacau. Atmosfer di sana sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan yang ditemani Medusa berdiri di tengah jalan utama. Kali ini Medusa menampakkan dirinya, banyak tatapan mengarah kepada Xiao Yan dan Medusa. Dengan daya pikat dari Medusa, tidak bisa melepaskan rasa penasaran dari orang lain. Siswa-siswa muda yang melihat kecantikan dari paras Nyai Ratu Medusa, membuat perasaannya langsung jatuh cinta. Mungkin ini yang disebut cinta pada pandangan pertama, kepada perempuan dewasa. Namun Medusa acuh tak acuh dengan tatapan para siswa yang mengaguminya, karena sikapnya yang acuh tak acuh dan sedingin es. Membuat orang ragu untuk menggodanya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepala sambil sedikit tersenyum melihat para siswa yang sangat mengagumi kecantikan Medusa. Mereka tidak tahu, kalau Medusa sangat mengerikan. Lalu dengan secepat kilat Xiao Yan dan Medusa pergi dari tempat itu, membuat keheningan tadi menjadi pecah. Salah seorang siswa berbicara, orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam bukan, karena banyak siswa baru juga di akademi dalam. Namun seseorang mengingat wajah Xiao Yan yang agak familiar, dia berpikir keras, siapakah orang itu? Akhirnya mengingatnya, benar aku ingat, dia adalah pemimpin gerbang Pan. Xiao Yan, seketika ketika salah satu orang meneriakannya, semua siswa yang di sana banyak memiliki ekspresi pemahaman di wajah mereka, semua orang saling memandang dengan gembira. Bisa melihat pahlawan legendaris, yang selama ini tidak pernah terlihat di halaman dalam. Xiao Yan ikut andil dalam peperangan besar sebelumnya, bahkan menjadi aktor utama, ketika Valen of Flame mengamuk, dan ketika Han Feng menyerang, lalu ketika halaman dalam membersihkan aliansi hitam yang mengusik ketenangan halaman dalam, Xiao Yan lah yang membunuh ketua dari aliansi hitam itu. Tidak heran banyak yang mengagumi dan sangat senang ketika bertemu dengan Xiao Yan. Seketika Xiao Yan sudah berada di depan pintu tempat tetua halaman dalam, Suqian. Ketika pintu dibuka, dan Xiao Yan masuk pertama, tetua agung mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Namun sesaat dia ingin bangun, Medusa masuk mengikuti Xiao Yan, dan wajah tetua agung menjadi tegang melihatnya. Xiao Yan berkata kepada tetua agung, tenang saja kami sudah menyelesaikan masalah kami. Lalu tetua agung tertawa mendengarnya. Lalu tetua berbicara kepada Xiao Yan, kamu sudah berbulan-bulan pergi ke sudut hitam. Jika orang itu orang biasa, mungkin dia akan mati. Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan tetua agung. Lalu Xiao Yan duduk di kursi di depan tetua agung. Tetua pertama tidak perlu membohongiku. Mana mungkin akademi dalam tidak merasakannya. Saat kami membuat anggaran besar di sudut hitam, tetua agung mendengarnya kaget, dan langsung tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Kamu sekarang sudah menguasai kota Feng, dan mengatur lelang fil yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah dari wilayah sudut hitam. Akademi dalam secara alami harus hati-hati dengan wilayah sudut hitam, karena sangat dekat dengan halaman dalam. Namun mengingat penguasa dari kota Feng itu gerbang Xiao, dan pemimpinnya mempunyai hubungan baik dengan halaman dalam, maka halaman dalam tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi walaupun begitu, halaman dalam tetap melatih para murid untuk persiapan yang tidak diinginkannya, karena biar bagaimanapun,
wilayah sudut hitam adalah wilayah yang sangat kacau. Lalu Tetua Agung melanjutkan, apa rencanamu sekarang, setelah kamu kembali? Namun dengan tegas, kamu tetap menjadi murid akademi dalam kami. Melihat tanggalnya, kamu belum lulus. Namun kamu belum pernah berlatih di akademi dalam. Perilaku semacam ini cukup memungkinkan aku memberi kamu gelar sebagai siswa yang buruk. Xiao Yan tersenyum malu mendengar kata-kata tetua. Karena memang benar, Xiao Yan belum dinyatakan lulus di akademi dalam. Lalu Xiao Yan berubah menjadi serius. Tetua, dalam 2 bulan lagi, aku akan pergi ke Kekaisaran Jiama. Tetua Agung kaget mendengarnya. Lantas menjawab, apa tidak terlalu cepat, untukmu pergi ke sana? Xiao Yan menghela nafas lalu berkata, aku sudah pergi selama 3 tahun, dan beberapa dendam harus segera diselesaikan. Suqian tertegun sebentar, lalu berkata, tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu, hanya saja pesanku, walaupun kamu begitu kuat sekarang, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Yunsa adalah orang elit Douzong. Jika kamu tidak berhati-hati, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lalu Xiao Yan menjawabnya dengan haru, terima kasih tetua, ajaranmu akan selalu kuingat di dalam hati. Terima kasih juga atas perhatian dan kebaikan selama ini, selamanya tidak akan aku lupakan. Lalu Suqian menjawab, kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu adalah akademi dalam. Tentu semua itu adalah tanggung jawabku. Suqian berkata seperti itu dengan penuh rasa sayang. Aku sangat iri kepada gurumu, Raja Obat, dia benar-benar menemukan murid yang luar biasa. Xiao Yan tercengang mendengarnya, lalu berkata, tetua pertama juga seorang guru yang baik di hati saya. Suqian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Adakah yang bisa aku bantu? Lalu Xiao Yan tersenyum malu berbicara. Sebenarnya, tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama bisa membantu saya menjaga gerbang Xiao saat saya tinggalkan. Takutnya saya tidak ada, kota Feng akan diduduki orang lain. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku seorang dari akademi dalam membantu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam. Suqian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun Suqian mengiyakan permintaan Xiao Yan. Kalau begitu terima kasih banyak tetua pertama. Xiao Yan berkata dengan hormat. Meskipun aku tahu kembali ke Kekaisaran Jiama adalah masalah penting bagimu, tapi kamu tidak boleh menyalahkanku, karena tidak memberikan bantuan. Xiao Yan tertawa pelan, lalu berkata, aku bukanlah orang yang tidak tahu diri. Tetua sudah memberiku cukup banyak bantuan. Secara alami Xiao Yan tidak bermimpi untuk mendapatkan bantuan dari Akademi Jianan. Suqian tersenyum sambil mengangguk. Lalu Suqian berkata, beberapa penatua seperti Lin Yan dan mereka, walaupun dia adalah penatua dari akademi, namun mereka adalah individu yang bebas, apapun yang mereka ingin lakukan, secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Apakah kamu mengerti? Xiao Yan terkejut mendengarnya. Lalu Xiao Yan pamit. Setelah keluar, Xiao Yan berdiri di tangga batu sambil menghirup udara segar. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya, wajah cantiknya yang dingin dan tidak mau memikirkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama diam, Medusa yang dari tadi diam berbicara. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Xiao Yan berbalik dan tersenyum sambil berkata merayu. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Medusa hanya memperlihatkan wajah dinginnya kembali, yang pada akhirnya Xiao Yan menggelengkan kepala. Lalu Xiao Yan beranjak, ayo kita ke gerbang Pan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sesuatu. Singkat cerita tibalah Xiao Yan di gerbang Pan. Kembalinya Xiao Yan ke gerbang Pan secara alami menyebabkan gerbang Pan mendidih. Sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah, tujuan mereka memberi rasa hormat kepada ketua yang tidak pernah terlihat selama ini, dan sekarang datang kembali ke rumahnya. Reputasi Xiao Yan di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatannya sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, dan Xiao Yu, dan orang penting lainnya dari gerbang Pan sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan gerbang Pan karena kembalinya Xiao Yan. Mereka semua bergembira atas kedatangan Xiao Yan. Terlebih Xiao Yu, lalu Lin Yan berbicara kepada Xiao Yan, kamu sudah pergi beberapa bulan lamanya, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yan sejenak terdiam sebentar. Semuanya, kali ini aku akan meninggalkan gerbang Pan. Dalam waktu 2 bulan aku akan ke Kekaisaran Jiama. Seketika suasana menjadi hening atas perkataan Xiao Yan. Mereka saling memandang. Mereka secara alami tahu tentang masa lalu Xiao Yan, dan mereka mengerti atas kepergiannya ke Kekaisaran Jiama adalah untuk balas dendam.
Hu Jua adalah orang pertama yang berbicara. Apa ini tidak terlalu cepat? Xiao Yan tertawa getir saat semua menjadi pendiam. Benar. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Klan Xiaoku sudah menungguku. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Semua terdiam. Lalu beberapa orang menyerukan perkataannya. Aku akan ikut. Xiao Yan mencengkeram tangannya. Dia memandang ke semua orang yang sedang memandangnya, dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum sambil berkata, tidak, ini terlalu berbahaya. Kekuatan mistik laut ini mungkin tidak lebih lemah dari Han Feng. Lagi pula apa yang terjadi dengan gerbang Pan jika semua orang pergi? Wu Hao dan Hu Jia putus asa ketika mendengar perkataannya. Lin yang lalu berkata, aku setuju dengan perkataanmu. Tidak ada lagi perlindungan untuk tetap di akademi dalam sekarang, mungkin lebih aman untuk pergi dan pergi denganmu. Lin Yan mengisyaratkan kepada Xiao Yan, kalau Lin Yan akan ikut dengan Xiao Yan ke Kekaisaran Jiama. Sesuai dengan perkataannya dulu, bahwa dulu Lin Yan ingin pergi bersama ke Kekaisaran Jiama. Lalu suara gadis kecil pun menyambung di tengah-tengah perbincangan. Bagaimana denganku? Dia bisa pergi denganmu. Jangan bilang kalau aku tidak bisa ikut denganmu. Seorang gadis kecil berwarna putih berdiri sambil tangan di pinggangnya. Ya, itu adalah Zian. Meskipun Zian lebih kuat daripada Lin Yan. Namun kali ini, kepergian untuk ke Kekaisaran Jiama bukanlah untuk tur. Akan ada banyak bahaya ketika mereka pergi ke sana. Namun Zian dan Lin Yan sangat ingin pergi dengan Xiao Yan. Sebenarnya anggota gerbang Pan, jika mereka diajak bersama, mereka akan sangat senang, Hu Jia dan Wu Hao juga. Namun mereka menyadari kemampuan mereka, mungkin hanya akan menjadi beban Xiao Yan. Untuk itu Hu Jia dan Wu Hao tidak banyak bicara. Lalu Zian berkata lagi, apakah kamu sudah lupa, untuk membuatkan pil transformasi untukku? Xiao Yan pun menjawabnya, tidak apa-apa jika kamu ingin mengikutiku. Namun kamu harus setuju, untuk selalu mendengarkan perkataanku. Lalu Xiao Yan menatap ke arah Hu Jia dan Wu Hao. Xiao Yan berkata kepada mereka, aku pikir kalian berdua sudah tahu, kalau di sudut hitam, aku membuat gerbang Xiao. Akademi Gerbang Pan mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, namun mempunyai kekurangan ketika mereka sudah lulus dari akademi. Mereka harus mempunyai wadah yang bagus untuk terus mengasah, atau menggunakan potensi mereka. Kalian dapat memperkenalkan gerbang Xiao di masa depan kepada Gerbang Pan. Tentu saja ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba memaksa. Apa, bergabung dengan gerbang Xiao? Apakah ini sedikit pantas? Mengingat gerbang Xiao didirikan di wilayah sudut hita, yang pada kenyataannya, bergesekan dengan akademi dalam. Salah satu dari mereka mengatakannya. Lalu Xiao Yan menambahkan, aku menyadari bahwa halaman dalam dan wilayah sudut hitam bergesekan. Jika gerbang Xiao diisi dengan banyaknya lulusan akademi Jianan, apakah mungkin mereka akan menyerang akademi? Selain itu, dengan adanya gerbang Pan di gerbang Xiao, akan lebih mempererat hubungan antara akademi dan wilayah sudut hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan keningnya, berpikir keras tentang apa yang dikatakan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menambahkan lagi, jika kalian khawatir, kalian berdua dapat mengelola gerbang Xiao untuk sementara waktu, di saat aku tidak ada, sambil kalian mempelajari tujuan dari gerbang Xiao sebenarnya. Lalu Hu Jia pun menjawabnya, kamu adalah pemimpin sebenarnya gerbang Pan. Kamu berhak membuat keputusan seperti ini. Karena kamu memiliki pemikiran seperti itu. Kami akan mematuhinya. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Dan mereka sepakat dengan. Selanjutnya Xiao Yan tinggal di akademi dalam untuk sementara waktu. Sambil menunggu Xiao Li mengumpulkan pasukan. Tidak ada yang tahu kalau Xiao Yan akan pergi meninggalkan gerbang Pan dalam waktu dekat ini. Karena Wu Hao dan Hu Jia juga tidak mengatakannya. Untuk menghindari kekecewaan orang-orang dari gerbang Pan, karena mereka akan kecewa, jika pemimpinnya akan pergi meninggalkan gerbang Pan. Untuk itu Hu Jia dan Wu Hao akan mengatakannya di waktu yang tepat, tidak untuk sekarang. Selama di Akademi Xiao Yan benar-benar santai. Kadang-kadang dia memperbaiki pil obat di depan umum untuk pertunjukan, dan memberikan pil yang dibuatnya untuk hadiah. Sebenarnya di gerbang Pan, banyak juga alkemis yang sudah bergabung. Namun karena status pemimpin mereka, Gerbang Pan, yang memegang gelar alkemis terbaik di Akademi Dalam, dan pernah menjuarai kompetisi alkemis, membuat mereka semakin penasaran terhadap Xiao Yan. Sehingga ketika Xiao Yan membuat pertunjukan membuat obat, banyak yang melihatnya. Lin Yang yang datang dengan senyuman liciknya, lalu dia menyeret Xiao Yan pergi keluar dari Gerbang Pan, lalu membawanya ke arena pertarungan. Arena pertarungan Akademi Dalam adalah tempat paling populer di Akademi Dalam. Banyak sekali orang yang bertarung di sini. Pemenang akan mendapatkan sorak-sorai dari penonton.
atau peringkat sementara. Yang kalah menarik diri dengan kesedihan, lalu kembali berlatih untuk bisa membalas dendam. Arena pertarungan saat ini sedang kosong. Ketika Xiao Yan dan Lin Yang memasuki arena, belum ada yang bertarung. Sebaliknya di podium penonton di atas banyak penonton yang sedang duduk seolah sedang menunggu sesuatu. Suasana yang tadi sedikit hening, seketika bergemuruh ketika Xiao Yan masuk ke arena. Semua mata tertuju kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan kaget melihat sekeliling di atas. Ternyata banyak orang, lalu berbicara kepada Lin Yang. "Kamu, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung di sini." Ternyata senyuman licik Lin yang tadi. Ada maksud tertentu ketika mengajak Xiao Yan. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Lin Yan malah tepuk tangan mengisyaratkan kepada penonton. Tiba-tiba dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar, dan memasuki arena pertarungan. Dia adalah Lin Qiuya dan Liu Qing. Mereka dengan semangat melihat ke arah Xiao Yan. Lin Yan lantas berkata kepada Xiao Yan, "Aku tahu, kamu akan membutuhkan lebih banyak bantuan, ketika kamu pergi ke Kekaisaran Jiama, untuk membalas dendam. Untuk itu aku memberitahu mereka, tentu saja aku tidak memaksa, mereka sendiri yang mengajukan diri. Untuk menghadapi Mystic Cloud, jika kamu bisa mengalahkan mereka," Lin Yang sambil tersenyum mengatakannya. Xiao Yan terkejut mendengarnya. Sambil menatap kedua orang di depannya dengan heran, sangat normal bagi Lin Yan jika dia ingin mengikuti Xiao Yan, karena perkataannya dulu. Tapi untuk kedua orang ini, hahaha. Lin Yan tertawa sesaat sebelum dia berbicara. Sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan akademi dalam. Tidak ada artinya lagi terus tinggal di sini. Sebenarnya orang-orang itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong dan arogan. Namun terhadapmu, dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa diajak berteman. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini pantas untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, kamu tidak perlu menahan kekuatanmu ketika bertarung dengan mereka. Begitulah penjelasan Lin Yan kepada Xiao Yan. Lalu dari belakang terdengar orang berbicara. Itu benar. Xiao Yan kalahkan kedua orang ini. Mereka mempertahankan persentase kemenangan tertinggi di arena pertarungan. Sebelum kamu pergi, tinggalkan kemenangan yang sulit untuk dilampaui orang lain. Lalu Xiao Yan berbalik, ternyata yang berbicara adalah Wu Hao, dan Xiao Yu, dan diikuti sebagian orang lain dari gerbang Pan. Sepertinya ini semua sudah mereka rencanakan dengan baik. Lalu Xiao Yan pun angkat bicara. Kalau itu masalahnya, baik aku akan bertarung dengan mereka. Lalu Xiao Yan yang berada di pinggir arena, dengan secepat kilat dia sudah berada di arena, dan berhadapan langsung dengan Lin Qiuya dan Liu Qing. Sorak-sorai dari penonton yang menyaksikan ketiga orang kuat berada di arena bergemuruh riuh. Pemandangan yang tidak biasa ini mungkin tidak akan pernah ada lagi. Satu orang melawan tetua akademi. Karena Lin Qiuya dan Liu Qing saat ini sudah menjadi tetua di halaman dalam. Pertarungan kelas Douwang ini benar-benar sangat membuat banyak perhatian. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang yang paling menonjol di peringkat kuat. Kekuatan Xiao Yan saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi. Sedangkan Lin Qiuya dan Liu Qing juga berada di tingkat tiga besar peringkat terkuat. Lalu Lin Qiuya berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan jangan menahan apapun kali ini. Aku dan Liu Qing juga akan melepaskan semua kekuatan kami." Lalu Liu Qing menambahkan, "Kami akan menjadi pejuangmu, jika kamu bisa mengalahkan kami berdua." Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan mereka. Lalu Xiao Yan menunjuk, mengisyaratkan kepada mereka, bahwa dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan 10 kali serangan. Pertarungan persahabatan akan terjadi di antara mereka bertiga. Pertarungan ini bisa jadi hanya menguji kehebatan Xiao Yan. Karena sebentar lagi dia akan menyerang Mystic Cloud. Pertarungan sekarang adalah untuk menjawab kelayakan Xiao Yan dalam menyerang Sekte Mystic Cloud. Apakah Liu Qing dan Lin Qiuya benar-benar akan berpartisipasi dengan Xiao Yan? Hanya setelah mereka bertarunglah semuanya akan terjawab. Singkat cerita akhirnya pertarungan berakhir.
Dengan kemenangan Xiao Yan, sesaat arena menjadi hening. Namun seketika riuh tepuk tangan dan juga gemuruh suara semua orang menjadi sangat meriah. Lin Qiuya dan Liu Qing yang sudah di luar arena pertarungan mereka saling memandang. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu aku masih bisa bermain habis-habisan sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Liu Qing tertawa getir. Lin Qiuya juga di sana terlihat senyuman pahit pada dirinya. Sambil bergumam dalam hatinya, tidak heran gadis luar biasa seperti Suner menyukainya. Dia memang pantas mendapatkannya. Beberapa hari telah berlalu, pertarungan antara dua tetua dan Xiao Yan menjadi topik hangat di akademi. Saat pertarungan antara Lin Qiuya dan Xiao Yan ketika Xiao Yan kembali dari menara, mungkin para ahli bisa melihat perbedaan antara kekuatan Xiao Yan dan Lin Qiuya. Namun untuk murid biasa, mereka tidak menyadari perbedaan besar di antara kedua dari mereka. Dan juga saat Xiao Yan bisa membunuh Han Feng dengan level Dou Huang, itu terlalu mengejutkan bagi mereka. Terlebih mereka yang tidak menyaksikannya. Namun pertarungan antara Lin Qiuya dan Liu Qing, sebagai tetua akademi, dan juga sebagai orang yang berada di peringkat 3 terkuat, dengan kemenangan sempurna dari Xiao Yan, dan banyak yang menyaksikannya, memecahkan keraguan mereka saat ini, mereka sekarang benar-benar mengakui kekuatan Xiao Yan saat ini, bukanlah hal yang dilebih-lebihkan. Tentu dengan kemenangannya Xiao Yan sebagai pemimpin Gerbang Pan, kini Gerbang Pan semakin disegani dan dihormati. Tidak terasa waktu sudah 1 bulan setengah, Xiao Yan masih berada di Gerbang Pan, kesehariannya dia menghabiskan waktunya hanya untuk membuat obat dan memurnikan fil di Gerbang Pan. Sementara itu, di Gerbang Xiao, Xiao Li sudah berhasil mengumpulkan beberapa orang untuk membantunya, ketika di peperangan nanti. Kembali lagi kepada Xiao Yan, di saat Xiao Yan sendiri, datanglah 2 orang wanita yang menghampirinya, dia adalah Xiao Yu dan juga Xiao Mei. Lalu Xiao Yan dan Xiao Mei saling bertegur sapa, sampai kemudian pandangannya beralih kepada Xiao Yu sambil berbicara. Aku telah menyelesaikan sebagian besar masalah setelah tinggal di akademi. Dalam sekian lama, aku mungkin akan memanfaatkan waktuku yang tersisa untuk sedikit berlatih di pegunungan. Setelah selesai aku akan kembali lagi untuk membawa Lin Yan dan juga yang lainnya. Xiao Yu dengan kaget lantas menjawabnya. Haruskah kamu mengatur jadwalmu sampai begitu padat? Xiao Yan menjawabnya dengan tenang. Mystic Cloud dan Yunsa bukanlah musuh biasa. Saat aku diusir dari Jiama, yang aku pikirkan adalah terus memperkuat diri, dan aku hampir kehilangan akal sehatku, ketika klan Xiaoku hampir dimusnahkan Mystic Cloud, namun aku akhirnya bisa menahan diri di saat-saat terakhir. Karena aku sadar kekuatanku 2 tahun yang lalu tidaklah seberapa. Lalu Xiao Yu perlahan mendekat kepada Xiao Yan, sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan lembut, lalu berkata kepada Xiao Yan, Paman Xiao benar tentangmu saat itu. Di klan Xiao kamu akan menjadi orang yang paling menonjol, dan sekarang aku percaya itu. Di sisi lain Xiao Mei yang melihat kedekatan Xiao Yu dan Xiao Yan merasa iri dan kesal ketika melihat Xiao Yan dan Xiao Yu berdiri begitu dekat. Lalu Xiao Yan berkata kepada mereka, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah aku menyelesaikan masalah di dalam kekasiaran Jiama. Pada saat itu, kalian semua bisa kembali jika kalian mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di kekaisaran Jiama. Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit saat mereka melihat ekspresi serius dari Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa memenuhi janjinya kepada mereka, lalu melanjutkan. Ini sudah larut, aku juga harus masuk ke pegunungan. Aku takut aku benar-benar akan meninggalkan tempat ini saat aku kembali lagi. Lalu Xiao Yan melambaikan tangan kepada mereka berdua. Sesaat sebelum Xiao Yan benar-benar pergi, Xiao Mei yang dari tadi terdiam, memberanikan dirinya untuk berkata. Xiao Yan kemudian menoleh ke arah Xiao Mei. Maafkan saya, wajah Xiao Mei memerah sesaat sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum sambil berkata, kita adalah saudara yang tumbuh bersama. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku sudah lupa tentang masalah itu. Sedikit cerita tentang Xiao Mei. Dulu ketika Xiao Yan masih kecil, dan masih dianggap jenius, Xiao Mei dan Suner adalah orang yang dekat dengan Xiao Yan. Namun ketika kekuatan Xiao Yan tiba-tiba menghilang, dan dianggap sampah oleh semua orang, Xiao Mei yang tadinya dekat hubungannya, menjadi sangat jauh. Hanya Sunerlah yang selalu ada ketika Xiao Yan dianggap sampah. Mungkin di sini Xiao Mei merasa bersalah dan tidak enak hati, karena dulu sudah salah, dan juga pernah menganggap Xiao Yan sebagai sampah juga.
Sin beralih ke pegunungan, terdengar suara ledakan yang keras, sehingga membuat gunung berguncang dan terjadi gempa yang membuat burung-burung berterbangan. Di tengah-tengah gempa Xiaoyan tersenyum puas, karena segel pembuka gunungnya kini meningkat lagi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Walaupun tidak dengan kekuatan penuh, efek yang dihasilkan benar-benar sangat hebat. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, seraya berkata, apakah ini segel pembuka gunung sesungguhnya? Sungguh layak menjadi teknik Dou tingkat tinggi. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Yao Lao muncul dari dalam cincinnya. Yao Lao melihat gunung yang hancur yang disebabkan oleh Xiaoyan, yang membuat Yao Lao tersenyum melihatnya. Lalu Xiaoyan menanyakan kepada gurunya, pernahkah guru mendengar teknik ini? Teknik segel dewa? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar nama yang begitu bagus? Kumpulan teknik Dou ini juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam klan pacar kecilmu. Alasan dia bisa mendapatkannya, karena kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun sungguh tidak terduga, bahwa dia mampu memberimu teknik Dou yang langka. Yao Lao tertawa, dia sepertinya telah mengingat sesuatu, lalu menghela nafas. Saat itu aku juga cukup tertarik dengan set segel tangan pembalik gunung ini. Sayangnya aku tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari set teknik Dou ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan pegunungan dan merebus laut. Lalu Xiaoyan menjawab dengan sedikit malu. Sayangnya, hanya ada 2 segel tangan dari teknik segel tangan ini di dalam gulungan yang diberikan Suner padaku. Lalu gurunya seketika memarahinya, dasar kamu, bersyukurlah. Meskipun teknik segel dewa ini adalah teknik Dou tingkat tinggi di kelas, jika seseorang dapat mempraktekannya sampai segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan akan dapat menyaingi kelas Tian teknik Dou. Yao Lao tertawa saat menegur pemuda ini. Dia berkata meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klan, sepertinya dia telah mengambil resiko yang cukup besar dengan secara pribadi memberikan teknik Dou-nya kepadamu. Klannya sangat menghargai teknik Dou tingkat atas ini. Mampu memberi 2 segel teknik dewa, sepertinya sudah batasnya. Xiaoyan tertawa malu mendengarkan penjelasan dari gurunya. Dari ekspresi serius Suner saat dia memberikannya kepada Xiaoyan, jelas bahwa dia sangat menghormatinya. Menurut apa yang ditulis dari gulungan itu, hanya melatih segel pertama saja, sudah harus berada di kelas Douwang. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan jika Suner benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan Xiaoyan hanya bisa melihat, tanpa bisa mempraktikannya. Waktu begitu cepat berlalu, sudah sekitar setengah bulan Xiaoyan berada di gunung untuk berlatih. Tapi tidak ada kabar dari saudaranya, apakah terjadi masalah? Lalu sesaat Xiaoyan tatapan serius Xiaoyan mengarah ke arah sudut hitam. Lantas Yao Lao berbicara, seharusnya baik-baik saja, jika terjadi sesuatu, seharusnya dia memberikan sinyal kepadamu. Sekarang kamu harus menaruh perhatianmu pada dirimu sendiri saat melawan Yunsa. Akan sangat sulit untuk membunuhnya, kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Seketika ketika Xiaoyan mendengar perkataan dari Yao Lao, dia menarik kembali senyumannya. Dia mengingat kekejaman dari Mystic Cloud yang menyerang klan Xiaonya. Melihat ekspresi muridnya, Yao Lao lantas sedikit menghibur. Sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yunsa, dengan kekuatanmu saat ini. Namun itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Lalu buru-buru Xiaoyan menyela. Metode apa yang dimiliki guru? Pelajari kedua dari teknik segel dewa. Yao Lao tertawa, wajah Xiaoyan kembali menjadi seolah putus asa. Sekarang aku bahkan belum sepenuhnya memahami segel pertama, bagaimana aku bisa menguasai segel kedua? Selain itu, menurut apa yang Sun Er katakan, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Dou Huang sebelum seseorang dapat mempraktikannya. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya, dan nyala api berwarna putih melingkar naik. Dia melihat Xiaoyan, yang sedang berpikir keras. Lalu Yao Lao menambahkan, gabungkan 3 jenis api surgawi dan gunakan api teratai Buddha. Sebuah teratai Buddha flame yang digabungkan dengan 3 jenis api. Jika kamu benar-benar dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi api teratai Buddha, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga saat kamu membunuh Yunsa. Yao Lao sambil tersenyum mengatakannya. Xiaoyan dengan sedikit ragu menjawabnya, baik guru, aku akan mencobanya. Penggabungan 2 api surgawi saja harus mengandalkan bantuan dari Yao Lao. Bagaimana dengan menyatukan 3 jenis api? Itulah yang dipikirkan Xiaoyan. Yao Lao hanya tersenyum sambil berbicara, kamu perlu melakukannya saja, lalu aku akan membantumu.
Lalu sebulan lamanya Xiao Yan mencoba eksperimen itu. Namun selalu gagal, tapi kegagalan demi kegagalan, tidak membuat Xiao Yan menjat putus asa. Namun di tengah-tengah latihannya, yang belum sempurna, datanglah burung pembawa pesan, dan itu dari Xiao Li. Dalam pesan itu mengatakan, semua sudah siap, kita bisa pergi kapan saja. Catatannya cuma berbunyi seperti itu. Namun itu membuat Xiao Yan menghela nafas, dan juga membuat termenung sejenak, karena dia sudah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Latihan 3 jenis api dihentikan terlebih dahulu, karena memang sudah waktunya untuk berangkat, kembali ke kerajaan Jiama untuk membalas dendam kepada Sekte Misty Cloud. Scene beralih di tempat terpencil di Akademi Dalam, yang biasanya jarang sekali ada orang, namun saat ini menjadi tempat berkumpulnya beberapa orang, untuk mengucapkan kata-kata perpisahan dari Xiao Yan dan kepada Akademi Dalam. Di situ ada Suqian, dia memulai pembicaraan, apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Lalu Xiao Yan menjawab dengan agak serius, benar, semua persiapan sudah selesai, dan alasanku memanggil semua orang ke sini adalah karena aku tidak ingin berita kepergian aku tersebar di Akademi Dalam, dan menyebabkan semua orang di gerbang Pan menjadi sakit hati. Wu Hao dan Hu Jia yang berada di sana mengangguk mendengar kata-kata Xiao Yan. Dengan sedikit sedih karena akan ada perpisahan. Penatua pertama, terima kasih telah merawatku beberapa tahun ini. Aku Xiao Yan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiao Yan sekali lagi membungkuk pada Suqian dan berbicara dengan tulus. Suqian mengangguk dan menepuk pundak Xiao Yan, sambil berkata, anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiaomu, dan akan mendapatkan gerbang Xiao yang lengkap saat kamu kembali. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia mundur 2 langkah, sambil memberi hormat kepada semua orang yang berada di sana, sambil berkata, semuanya, Xiao Yan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiao Yan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisara Jiama, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Lalu Wu Hao menjawabnya, Xiao Yan, aku dan Hu Jia akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk mencarimu. Setelah kami berhasil menerobos kelas Douwang, kami akan datang untuk membantumu saat itu. Senyuman hangat dan lembut terungkap dari Wu Hao saat berbicara. Xiao Yan pasti akan minum dengan kalian sampai kita mabuk. Untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini, Xiao Yan terbahak-bahak. Lalu Xiao Yan melihat ke arah Lin Qiuya, Liu Qing, Lin Yan dan Zian. Ayo pergi, mereka berempat lalu memberi hormat kepada semua orang yang ada di sana. Lalu Xiao Yu yang dari tadi diam saja berbicara sebelum Xiao Yan benar-benar pergi. Xiao Yan hati-hati, jangan sembrono, jika menemui masalah. Lalu Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, lalu menjawabnya, tenang saja aku akan mengirim seseorang, untuk memberitahumu semua setelah aku menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama. Lalu pergi meninggalkan mereka seiring sayap Douqinya keluar. Terbanglah mereka ke sudut hitam. Semua orang melihat kepergian Xiao Yan dengan beberapa perasaan yang tidak dapat tergambarkan. Lalu Hu Jia berbicara sedikit kepada penatua pertama. Penatua pertama, apakah Xiao Yan akan berhasil kali ini? Semua orang menatap kepada Suqian menunggu jawabannya. Kalian semua tidak perlu khawatir. Kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Misty Cloud, kemungkinan besar namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa kecil. Dia membalikkan badannya, perlahan meninggalkan tempat itu. Lalu diikuti dengan Wu Hao dan Hu Jia yang saling menatap. Lalu di sebuah hutan di wilayah sudut hitam di sana sudah berkumpul pasukan Xiao Li sekitar 100 orang ahli dengan minimal Dowling. Lalu di depannya ada 7 orang yang mungkin memimpin pasukannya, dan ke-7 orang itu berada di ranah Douwang atau Douqing. Mereka yang berada di sana merasakan energi kuat dari ke-7 orang tersebut. Namun di sana belum ada terlihat dari pasukan 3 faksi kuat. Lalu Xiao Li bertanya kepada Yao bersaudara yang paling tua, apakah ada berita? Kenapa mereka belum datang? Ketika Yao bersaudara mau menjawab, terdengar suara tawa dari perempuan di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas, kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini. Keluar dari wilayah sudut hitam tanpa persiapan yang matang. Bukankah rumah lama kita akan direbut oleh orang lain? Lalu diikuti dengan 2 aura kuat yang datang lainnya. Ya, 3 faksi besar kini sudah berada di sana. Lalu mereka menatap menyapu ke belakang barisan dari Xiao Li, dan salah satu dari mereka berkata,
Adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh di luar dugaan, Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pakar ahli dalam waktu 1 bulan. Xiao Li hanya tersenyum dan berbicara, dengan sikap agak tidak peduli, dengan status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6. Tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti ini. Mereka bertiga mengangguk dan setuju dengan perkataan dari Xiao Li ini. Benar, jika ketua klan Xiao bersedia mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, bahkan tingkat elit Dou Huang atau Dou Emperor akan berkerumun. Xiao Li tersenyum lalu bertanya, bolehkah aku tahu apa kekuatan orang yang kalian bawa bertiga? Tai Wu, Old Jin Yu dan Su Mei saling bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata dari Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita membawa 2 ahli Dou Huang, termasuk diri kita sendiri. Ada 3 elit Dou Huang, atau Dou Emperor, sisanya adalah elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti akan lebih lemah dari murid inti dari Sekte Misty Cloud. 6 Dou Huang, ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah sudut hitam. Xiao Li tersenyum secara acak dan menjawab. Lalu salah satu dari mereka menjawab, adik kecil Xiao, harus memikirkan kita, wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak elit dari faksi, kemungkinan rumah lama kami akan diserang dan dibersihkan oleh orang lain saat kami kembali. Xiao Li hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Beruntung ketiga orang ini semuanya adalah ahli di kelas Dou Huang atau Dou Emperor, dan dapat dianggap sebagai bantuan besar. Lalu Yinggu menanyakan perihal tentang Xiao Yan. Karena mereka masih belum melihatnya, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao masih belum muncul? Lalu Xiao Li menjawabnya, aku telah mengirimkan pesan. Aku pikir dia akan segera datang. Lalu tidak lama terdengar suara tawa dari atas langit, dan secepat kilat orang itu sudah ada berada di depan mereka. Xiao Yan kini sudah ada di antara mereka, dengan diikuti yang lainnya, beserta Medusa. Lalu berkata, maaf sudah membuat kalian lama menunggu. Ada sedikit perubahan suasana di antara mereka dengan kedatangan Xiao Yan. Mungkin ketiga faksi bisa berbicara dengan Xiao Li dengan cara tertawa dan bercanda. Namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat Xiao Yan. Cuma Xiao Li yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Akhirnya kamu datang juga Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan Zian dan 3 orang lainnya. Kamu juga harus mengenal mereka. Mereka adalah temanku, dan akan membantuku. Xiao Li sedikit segan saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat kekuatan mereka semuanya cukup kuat. Lalu Xiao Li menunjuk kepada 5 orang. Dia mengatakan bahwa 5 orang ini adalah praktisi Dou Huang yang dia kumpulkan di wilayah sudut hitam. Xiao Yan tersenyum lalu mengatakan, tidak buruk. Mereka setidaknya berada di tingkat Dou Huang bintang 6, dan bisa juga bersaing di antara 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama. Salam untuk ketua Xiao. Mereka memberi salam kepada Xiao Yan. Hahaha. Lalu Xiao Yan tertawa. Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantuku dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Seperti yang diharapkan, terlihat jelas ekspresi senang dari mereka. Karena orang-orang wilayah sudut hitam tidak akan bertindak jika tidak ada imbalan yang akan diberikan. Selama ketua Xiao memberi perintah, kami akan membunuh Misty Cloud sampai darah membentuk sungai. Tidak peduli seberapa kuat sekte Misty Cloud menyebalkan itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk mendengarnya. Lalu dia menoleh ke arah 3 faksi kuat. Xiao Yan pura-pura batuk. Lalu Jin Yu berbicara, perjalanan ke Kekaisaran Jiama kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan. Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kami tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kami, kemungkinan kami tidak akan memiliki apa-apa saat kami pulang. Jin Yu berbicara seperti terburu-buru, karena melihat kerutan di wajah Xiao Yan, lalu dia melihat ke arah Ratu Medusa. Dia menghela nafas lega ketika tidak ada gerakan tidak biasa dari Ratu Medusa. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat mendengarnya. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami saat itu, dengan tidak melakukan apapun. Ketiga faksi besar itu bernafas lega mendengarkan perkataan dari Xiao Yan. Namun hati mereka kemudian dibuat lagi menjadi tidak tenang dengan kata-kata Xiao Yan selanjutnya. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Apalagi masalah ini sangat penting bagi klan Xiaoku. Oleh karena itu,
Aku berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak, mengirimkan masalah saat kalian bertarung dengan Misty Cloud, kalau tidak. Xiao Yan tersenyum tajam melihat mereka, terlihat dari nada dan kata-kata Xiao Yan sedang menekan ketiga faksi itu, karena dia tahu jelas ketiga faksi itu, jika dia tidak menekan duluan, ketiga faksi itu mungkin akan menganggap Xiao Yan bukan ancaman. Lalu Yinggu tertawam, dan menjawab, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama, kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Lalu Xiao Yan kembali berbicara, setelah semua selesai aku pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan, tidak akan ada keterlambatan, senyum hangat kembali lagi muncul di wajah Xiao Yan. Akhirnya mereka bisa tersenyum dengan tenang ketika melihat senyuman hangat dari Xiao Yan. Rute ke Kekaisaran Jiama kali ini sangat jauh, jika kita melakukan perjalanan tanah, mungkin akan memerlukan waktu sekitar setengah tahun untuk sampai. Lalu Xiao Li meniup fluid. Seketika gelombang raungan binatang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu ribuan burung lepas landas dari hutan, saat 10 magical beast yang tampak ganas mengepakkan sayap mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. Lalu Xiao Li berbicara kepada Xiao Yan, 10 harimau elang beas ini semuanya di peringkat 4. Selain ganas, mereka juga berspesialisasi pada penerbangan jarak yang sangat jauh. Aku menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk mendapatkannya, semua hal yang kita butuhkan sudah diatur, kita bisa pergi kapan saja, Xiao Li sambil tersenyum. Xiao Yan pun tersenyum, lalu berkata, ayo kita naik, apalagi yang masih kita tunggu. Lalu seketika semua pasukan hitam yang dari tadi berdiri seperti patung langsung melompat menaiki binatang buas itu. Setelah semuanya sudah berada di punggungnya binatang itu, Xiao Li langsung meniupkan peluitnya, lalu perlahan demi perlahan burung raksasa itu naik ke atas langit. Xiao Yan yang sudah menaikinya dan berdiri di atas kepala burung itu, lalu diikuti oleh teman-teman yang lainnya seperti Lin Yan dan Xian dan yang lainnya.